Selamat datang di modul kedua dari MOC Produksi Hidrogen dengan Energi Surya terkait prinsip dasar sistem energi surya fotovoltaik. Di modul ini, kita akan mempelajari bagaimana cahaya matahari dapat diubah menjadi listrik melalui teknologi fotovoltaik atau yang biasa disebut sebagai PV. Kita juga akan melihat bagaimana sistem PV dirancang, komponen-komponennya, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerjanya. Dari situ, setelah menyelesaikan modul ini, Anda diharapkan mampu memahami dasar kerja sel surya, mengenali konfigurasi sistem PV atau sering disebut juga sebagai sistem PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, dan memperkirakan energi yang dapat dihasilkan oleh sistem tersebut. Awal mulanya, teknologi fotovoltaik ini berasal dari penemuan efek fotolistrik dan fotovoltaik oleh para ilmuwan abad ke-19 dan abad ke-20. Prinsip dasarnya, kita bisa lihat jika dari cahaya matahari yang dia menyinarkan partikel-partikel cahaya atau biasa kita sebut sebagai foton di permukaan panel surya, cahaya matahari itu ketika mengenai bahan semikonduktor dan diserap, dia bisa menghasilkan elektron bebas yang dia bermuatan negatif dan meninggalkan muatan positif yang dikenal sebagai hole. Nah, sifat bahan semikonduktor ini biasanya kita buat tidak simetris, misal dengan membuat sambungan PN, yaitu sambungan semikonduktor tipe N dan sambungan semikonduktor tipe P, membentuk suatu sambungan atau yang dikenal sebagai junction atau PN junction untuk menghasilkan medan listrik internal. Medan listrik internal ini menyebabkan elektron bergerak ke satu sisi dari panel sel surya. Lalu hole akan bergerak ke sisi lain dari sel surya seperti itu, sehingga terjadi pemisahan. Pemisahan ini akan menyebabkan tegangan, dan tegangan ini ketika nanti antara kutub negatif dan kutub positifnya sel surya disambungkan ke suatu beban listrik, maka elektron bisa mengalir di suatu rangkaian listrik keluar dan daya listriknya bisa digunakan. Nah, karena sifatnya medan listrik internal tadi menyebabkan muatan negatif dan muatan positif terpisah menjadi dua konduktor yang berbeda dan menghasilkan tegangan, otomatis listrik yang dihasilkan dari efek fotovoltaik ini adalah arus listrik searah atau biasa dikenal sebagai listrik DC. Listrik DC yang dihasilkan berasal langsung dari sinar matahari tanpa proses mekanik atau bahan bakar lainnya. Biasanya dari satu sel, daya listrik yang dihasilkan sangat kecil, sehingga sel perlu disusun menjadi suatu modul. Modul ini jika diperlukan bisa disusun lagi jadi beberapa panel dan nanti disusun menjadi beberapa jadi satu string seperti itu. Lalu nanti string di paralel untuk menghasilkan suatu sistem array. Artinya kumpulan sel dan modul surya yang semakin banyak dan semakin besar, maka dia bisa menghasilkan daya yang signifikan. Sebuah sistem PV atau pembangkit listrik tenaga surya tidak hanya terdiri dari modul surya saja. Biasanya akan ada beberapa komponen utama lainnya, misalkan seperti inverter yang dia mengubah arus DC menjadi arus AC. Ada yang berupa mounting structure yang dia sifatnya menopang dan mengatur sudut kepiringan panel. Ada kabel dan proteksi. Yang pertama adalah kabel tentunya untuk menyalurkan daya. Dan proteksi itu juga penting untuk memastikan keamanan sistem. Lalu ada battery storage, misalkan ini sifatnya opsional untuk sistem off-grid atau hybrid. Biasanya ketika dibutuhkan kestabilan daya seperti itu dan tidak ada sumber energi lain, maka biasanya kita butuh battery storage. Nah, semua komponen ini bekerja bersama untuk menghasilkan listrik yang stabil dan aman. Berdasarkan cara terhubungnya sistem PV dengan beban dan dengan jaringan listrik, sistem PV dibagi menjadi 4. Sistem yang paling pertama adalah sistem direct coupled tersambung langsung ke beban listrik atau aplikasinya. Ini bisa berupa lampu, bisa berupa pompa, tapi dalam kasus ini dia bisa berupa electrolyzer sehingga bisa digunakan langsung untuk produksi hidrogen. Jadi itu sangat memungkinkan. Yang kedua adalah on grid. Jadi sistem on grid ini terhubung ke jaringan PLN sehingga bisa menstabilkan daya listrik yang dibutuhkan. Yang ketiga, off-grid, yaitu sistem yang berdiri sendiri dengan baterai, biasanya cocok untuk daerah terpencil,
Atau sistem hybrid ya, itu yang dikombinasikan dari berbagai sumber energi primer lainnya atau bahkan dengan sistem penyimpanan energi dan lain-lain. Ini semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, memiliki karakteristik aplikasi yang berbeda sehingga tergantung kebutuhan dan lokasi di mana dia diterapkan. Nah, pada sistem direct coupled PV electrolyzer, kita bisa lihat dalam hal ini dari sinar matahari diserapkan ke dalam suatu sel surya atau panel surya. Ini biasanya nanti bisa tersambung langsung ke beban tanpa sistem penyimpanan energi dan lain-lainnya. Ini yang kita sebut sebagai suatu sistem direct coupled. Kita bisa lihat arus yang dikeluarkan, arus dan tegangan yang dikeluarkan oleh panel surya digunakan ke suatu sistem electrolyzer yang ada di tengah-tengah sini. Maka nanti kita akan membentuk gelembung gas hidrogen dan gelembung gas oksigen seperti itu yang bisa kita kumpulkan melalui pipa PVC ini seperti itu sehingga nanti hidrogennya bisa kita gunakan. Itu adalah sistem yang paling sederhana yang bisa digunakan untuk produksi hidrogen dari panel surya seperti itu. Jadi benar-benar disambung secara langsung. Setelah ini sebenarnya ada beberapa kombinasi lain yang dia mungkin tidak disambung dengan langsung. Ada sesuatu yang dikenal sebagai pengkondisian daya. Jadi dengan menggunakan DC-DC converter sehingga nanti tegangannya lebih pas dengan kebutuhannya electrolyzer. Intinya dengan sistem yang sederhana kita sudah bisa memproduksi hidrogen dari energi surya. Sistem yang kedua adalah sistem yang kita kenal sebagai sistem on-grid. Jadi di sini dia akan terhubung ke jaringan PLN sehingga cocok untuk menstabilkan daya listrik. Pada kasus ini dari sistem array, sistem panel surya yang disambung menjadi banyak seperti itu, biasanya nanti dia akan dikonversikan dengan menggunakan suatu alat bernama MPPT sehingga berbentuk tegangan DC yang lebih tepat untuk digunakan untuk electrolyzer seperti itu. Nah, pada kasus on-grid PV electrolyzer ini, daya yang digunakan electrolyzer juga bisa dibantu oleh dari jaringan listrik di sini, seperti PLN, katakanlah. Dari PLN ini dia bisa mengkonversi listrik AC atau listrik bolak-balik menjadi listrik DC yang lebih tepat untuk digunakan oleh electrolyzer. Electrolyzer ini akan menerima air dan dari daya listrik tadi dikonversi menjadi hidrogen yang bisa disimpan di dalam hidrogen tank atau disalurkan ke kebutuhan hidrogen lainnya. Komponen lain yang juga menarik di sini adalah komponen yang kita kenal sebagai sistem yang kita kenal sebagai off-grid PV battery electrolyzer. Jadi pada kasus ini tidak ada jaringan listrik, tetapi ada baterai yang juga punya fungsi untuk menstabilkan daya listrik seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari energi surya matahari dikirimkan ke suatu solar charge controller. Sebagiannya ada yang disimpan di suatu baterai energi storage, sebagiannya lagi ada yang disalurkan secara langsung ke DC buck converter. DC buck converter ini mengkonversi tegangan supaya bisa lebih tepat untuk digunakan di electrolyzer untuk produksi hidrogen. Jika matahari sedang tidak tersedia, kelebihan dari energi surya yang tersimpan di dalam baterai itu juga bisa digunakan untuk menggerakkan electrolyzer, sehingga proses produksinya bisa menjadi lebih stabil. Nah, yang terakhir adalah suatu sistem yang kita kenal sebagai hybrid system electrolyzer, yang dia bisa mengkombinasikan dengan berbagai sumber energi lainnya. Misalkan selain dengan menggunakan panel surya atau fotovoltaik, dia bisa menggunakan wind turbine. Dia bisa dibantu dengan penyimpanan energi seperti battery energy storage system seperti itu, atau berbagai sumber energi lainnya. Jika ada kelebihan listrik yang tidak bisa digunakan, bisa dikirim ke beban lain seperti itu, atau bisa pada akhirnya digunakan untuk menjalankan berbagai jenis electrolyzer untuk produksi hidrogen secara lebih tepat. Nah, kombinasi ini memang kombinasi yang paling kompleks biasanya, tetapi juga bisa menawarkan kelebihan karena dia bisa mengatasi kelemahan dari satu sumber energi dengan menggabungkan kelebihan dari sumber energi terbarukan yang lain, sumber energi nuklir seperti itu, atau dengan sistem penyimpanan energi seperti baterai. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja PLTS atau panel surya. Kinerja sistem PV sangat bergantung pada banyak faktor. Pertama, orientasi dan kemiringan, posisi panel terhadap matahari, dia kemiringan berapa dan menghadap kemana. Lalu akibat dari orientasi dan kemiringan itu atau tilt,
dia akan mendapatkan iradiasi surya tertentu, jumlah energi matahari yang diterima per meter persegi, seperti itu. Dan pada umumnya semakin besar daya matahari yang diterima, maka dilambangkan oleh G di sini. Dia akan menghasilkan arus listrik yang berbeda-beda seperti itu, dan ini bisa menghasilkan produksi hidrogen pada laju yang berbeda-beda. Aspek lain yang juga penting itu aspek terkait temperatur atau suhu. Dalam kasus ini berbeda dengan sistem surya termal, panas adalah sesuatu yang tidak menguntungkan untuk panel surya fotovoltaik seperti itu. Kita bisa lihat ketika temperaturnya semakin lama semakin tinggi, maka rentang tegangan dari panel surya atau solar array secara keseluruhan, maka semakin lama akan semakin kecil. Dan ini berarti nanti daya yang dihasilkan juga akan semakin kecil, sehingga efisiensi dari sistem akan menurun. Hal lain juga tidak kalah berpengaruh adalah shading atau bayangan dari objek sekitar. Selain dari efek-efek eksternal, tentu saja faktor internal dari kualitas modul, dari inverter, dan lain-lain juga berpengaruh terhadap performa sistem secara keseluruhan. Nah, di dalam analisis PLTS ada banyak parameter penting yang sering digunakan. Di sini kita bisa perkenalkan dua saja. Yang pertama kita kenal sebagai PR, Performance Ratio. Ini yang menunjukkan efisiensi keseluruhan sistem, termasuk kerugian akibat suhu inverter kabel dan akibat kenaikan temperatur, suhu inverter, rugi-rugi dari inverter, rugi-rugi dari kabel dan sebagainya. Nah, eh, PR ini didefinisikan sebagai energi keluaran sistem fotovoltaik yang bisa dihasilkan terhadap kapasitas sistem PLTS dikalikan dengan suatu konstanta besaran 1 kW per meter persegi dibagi dengan energi surya yang benar-benar jatuh di panel surya atau kita sebut sebagai H. Atau dalam kata lain ini adalah perbandingan antara energi yang benar-benar dihasilkan oleh panel surya dan dibandingkan terhadap energi yang secara idealnya diperkirakan seperti itu. Nah, parameter ini membantu kita memperkirakan produksi energi dan efisiensi sistem dengan lebih akurat. Nah, ada banyak sekali metode perhitungan PLTS yang relatif rumit seperti itu. Dalam kasus ini, karena emosi ini hanya untuk perkenalan, kita bisa menggunakan perangkat lunak online gratis seperti PVGIS untuk memperkirakan energi listrik yang dihasilkan. Dengan masukkan lokasi, kapasitas sistem, orientasi panel, kepiringan, dan arah hadapnya, kita bisa memprediksi energi tahunan yang dihasilkan. Seperti itu. Simulasi ini penting untuk menentukan kelayakan proyek PLTS secara kasar untuk berbagai jenis aplikasi seperti itu. Di sini kita bisa lihat aplikasi ini bisa kita akses dari website berikut ini. Silakan di copy dan dimasukkan ke browser seperti itu. Nah, jika sudah dinyalakan aplikasi ini, kita bisa lihat di suatu lokasi. Misalkan kita masukkan di suatu daerah di Gunung Kidul seperti itu. Anda bisa tentukan dia secara manual atau masukkan alamatnya atau koordinatnya seperti itu. Nah, dari situ secara otomatis akan diambil data-data potensi energi surya yang tersedia di lokasi tersebut. Misalkan kita sudah tetapkan suatu kapasitas sistem, dia bisa memperkirakan berapa energi yang dihasilkan dari sistem tersebut. Nah, dalam kasus ini, dia bisa menghasilkan sekitar 71.600 kWh listrik per tahun. Nah, sebenarnya nanti masih akan ada rugi-rugi daya lainnya. Tetapi sebagai gambaran, untuk produksi 1 kg hidrogen, itu kita perlu sekitar 50 kWh listrik. Jadi, dari sistem berskala sedang tersebut, kita bisa menghasilkan sekitar, katakanlah 71.600 itu dibagi 50, berarti sekitar 1.400 kg hidrogen per tahun. Nah, sebagai gambaran, ini berarti setara dengan kapasitas setara dengan 255 kali dari kapasitas tangki hidrogen dari suatu mobil fuel cell yang biasa dikenal, yaitu Toyota, mobil Toyota Mirai seperti itu, yang kapasitasnya cuma 5,6 kg. Dan ini bisa diisi sebanyak 255 kali. Nah, 255 kali ini setiap kalinya itu bisa digunakan untuk perjalanan sekitar 650 km. Jadi jarak katakanlah jarak kalau tidak salah jarak dari Bandung ke Surabaya seperti itu atau sekitar itu
tentunya itu tidak akan digunakan setiap hari, tapi kita bisa lihat bahwa efek yang dihasilkan dari sistem ini sangat-sangat praktis untuk digunakan untuk transportasi dan tentu saja untuk berbagai industri berat lainnya. Jadi dari tadi kita sudah melihat bahwa kita sudah mempelajari bagaimana cahaya matahari bisa diubah menjadi listrik dan kita sudah mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem. Nah, sebagai latihan untuk pembelajaran Anda sendiri, Anda bisa silakan lakukan simulasi energi PLTS atau PV sederhana menggunakan PV GIS, terserah kapasitas sistemnya berapa di lokasi Anda atau di lokasi kampung halaman Anda. Dari situ Anda bisa lihat kira-kira berapa besar potensi energi surya di wilayah Anda eh, sebagai gambaran untuk wawasan Anda dan kita juga bisa lihat bagaimana potensi hidrogen yang bisa dihasilkan. Nah, di modul berikutnya kita akan mulai masuk teknologi inti dari produksi hidrogen yaitu sistem elektrolisis.